apakah panitia tersebut boleh menerima pembagian zakat fitrah tersebut? Kalau dia masuk tukang kutip, tukang kumpul, tukang hitung, tukang bagi, maka masuk dia dalam di SK-kan sebagai amil, maka bagilah, ikut dia dapat dalam 1/8. Tapi kalau dia tak mau menerima, sebenarnya ini jatah saya, tapi beras masih banyak lagi di rumah, udahlah saya tak mau ngambil beras. Jadi bapak betul-betul tak mau ngambil? Nah, saya mau diduitkan aja. Sama lah itu Pak. Kalau bisa yang begini, yang mampu-mampu tak usahlah ambil, masih banyak lagi fakir miskin. Tapi kalau dia mengambil, itu memang jatah dia. Amil itu halal. Jadi saya dapatlah Pak Ustadz, kata ibu-ibu hamil, amilmu, amil. Selama ini yang sering dituntut adalah anak durhaka. Bisakah seorang tua dikatakan durhaka bila sangat keterlaluan kepada anaknya? Ini nampaknya anak ingin membalas ayahnya. Datanglah seorang bapak membawa anaknya, mengadukan anaknya kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Umar, tolong hukum anakku nih durhaka Umar. Umar bin Khattab ini orangnya bijaksana. Ditanyanya anak ini, kenapa kau durhaka? Kata anak ini, kami anak ini punya hak atau tidak ke ayah kami? Kata Umar, iya. Apa hak kami? Hak kau anak ada 3. Yang pertama, dicarikan emak yang baik-baik. Yang kedua, dikasih nama yang baik. Yang ketiga, kasih makan yang baik. Kata si anak ini, aku 3-3 itu tak dapat. Emakku perempuan tak baik, namaku pun tak baik, dan aku dikasih makan tak baik. Kata Umar kepada si bapak, laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Kau lebih dulu durhaka ke anakmu sebelum anak kau didurhaka kepada kau. Kesimpulan dari cerita ini, adakah orang tua durhaka? Maka kalian yang belum berbini, waktu mau nikah sama perempuan tuh bilang, Adinda, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anak? Begitu cara minta. Bukan untuk mendampingi kamu, karena mendampingi itu banyak nanti. Tim maksudnya. Tapi untuk mendidik sebagai ibu untuk anak-anak ini. Karena kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Tapi kalau ulah emaknya suster ngesot, nyengjin, nyiblorong, sundil bolong, dijamin anaknya kuntilanak. Anaknya kok pula kuntilanak? Iyalah kuntilanak lah, maka disuruh anak. Kalau mak kuntil mama. Saya ceramah ke Pasir Pengarayan. Setelah jembatan Sungai Batang Lubuk, belok ke kanan ada rumah tinggi. Naik saya ke rumah tinggi itu, gambar yang paling besar di rumah itu gambar perempuan pakai jilbab, sudah tua. Nama perempuan itu Siti Hajah Siti Fatimah. Perempuan. Jadi waktu di rumah itulah saya terpikir, nanti aku kalau ada duit, ku buatlah rumah untuk almarhumah emak, ku buat gambarnya besar macam ini. Itulah ide awal saya untuk membahagiakan orang tua. Yang saya maksud rumah besar, rumah ada gambar Siti Fatimah itu rumah emak Pak Ahmad. Insya Allah kalau emak kalian baik, dididiknya jadi baik, anaknya pun insya Allah baik. Ibu-ibu kalau mau umat ini jadi baik, ibu jadi orang baik. Alhamdulillah di belakang itu banyak perempuan-perempuan yang baik. Tidak hanya sekedar menjaga rambutnya, menjaga kakinya, yang nampak cuma biji matanya gitu. Menjaga harga diri. Jangan ejek perempuan yang pakai cadar. Dulu asik mengejek radikal. Ciri perempuan yang radikal pakai cadar. Datang Covid, laki-laki bercadar 3 tahun. Dah, lu tahu dia mengejek-ngejek
cadar. Jangan ejek cadar. Yang bercadar jangan ejek, yang bertudung jangan ejek bercadar. Karena kalau kalian saling mengejek, yang ketawa, yang tak bercelana. Dia berjilbab bagus, dia bercadar bagus. Jilbabnya kurang panjang, jangan diceramahi, belikan jilbab panjang. Kau aku tengok jilbab kau ini udah bagus, cuman ini untuk anak TK. Nah, ini aku kasih jilbab yang bagus. Ini ukurannya jilbab kebesaran, apa nih XL. Begitu caranya. Saya mau tanya Ustadz, gimana kalau suami kita zolim? Ini bertanya apa mengadu? Dan tapi kita tetap hormat dengan dia. Tapi kalau saya tak tahan lagi, kita pergi keluar dengan kakak adik untuk menghilangkan galau. Saya diadu anak, tapi anak-anak akhirnya udah dari segala bapaknya saya jadi anaknya marah. Terus mulai menjawab kata-katanya apa yang sudah dosa dan segala suami saya itu dosa di mana bersambung ke belakang. Jadi saya kasih tahu baik-baik ya. Hubungan laki-laki dengan perempuan itu bukan seperti hubungan tuan dengan budak hamba sahaya. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang belakang untuk menjadi tulang punggung. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk dijunjung. Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dia menjaga jantung laki-laki. Hunna libasul lakum, perempuan itu menjadi pakaian yang menjaga laki-laki. Wa antum libasul lahun, dan kamu laki-laki menjaga perempuan sebagaimana pakaian menjaga. Saya berani tausiah ini kan kenapa pakaian? Coba tahu pakaian, kurus sekali Ustaz. Harkat martabat kita ini dijaga oleh perempuan. Jadi kalau sampai laki-laki zolim, aniaya, memukul, tak mengasih belanja, maka laki-laki di Indonesia sudah diikat dengan sirat taklik. Masih ingat bunyi sirat taklik? Kalau saya menganiaya istri saya, baik fisik, zahir ataupun batin, meninggalkan selama 6 bulan 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir batin biaya, maka dia pergi ke pengadilan, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah ke badan. Itu dibuat dalam kompilasi hukum Islam Indonesia untuk menjaga laki-laki apa perempuan? Menjaga perempuan. Perempuan jangan mau dibodoh-bodohi. Kau udah nikah sama aku, surga kau di bawah tapak kaki aku. Dia tak jelas, mabuk. Jam 12 malam perempuan itu menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Salah sambung kata saya. Ada apa nih Bu? Saya sedang tahajud di kamar pakai sajadah. Terus di ruang tamu suami saya bawa WTS Pak Ustaz. Kenapa tak kau halau dia, kau lemparkan periuk belanga ke situ? Kata Ustadz saya, sorga saya di bawah tapak kaki dia. Ustadz kau itu setan. Mana ada Islam mengajarkan macam itu? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Adik-adik saya, anak-anakku yang perempuan, kalau kalian dianiaya laki-laki, kalian punya 6 wali tempat mengadu. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Syukur-syukur 6-6-nya datang, 3 tentara, 3 polisi. Kocok. Panggil laki kau yang kurang ajar ke sini. Semua mengeluarkan pistol di situ. Apa mau kau? Dengan kurang ajar. Dulu dia datang ke rumah kalian kan dipinang ya kalian baik-baik kan? Baik dia datang kan? Laki. Hubungan lebih dekat dari itu. Lalu si bapak pun manggil kalian. Nah, kalau engkau buatkan teh manis biar nampak, kau pun keluarlah dari situ. Kalau direkamkan pakai backsound dan makan dalam
mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga lah bagi perempuan. Bukan anak laki-laki, kata Nabi. Jadi jangan mau diinjak-injak harkat diri kehormatan mengaji. Tapi kami kan nggak boleh ada intervensi orang lain. Ini ajaran Islam, karena kau dianggapnya lemah, maka mesti memanggil wali ini. Ustadz wali? Enggak, saya tak punya anak perempuan. Saya wali murid. Pada kondisi harus memilih mana yang lebih diutamakan, melaksanakan qadha sholat atau melaksanakan sholat rawatib yang 12 rakaat. Man shalla isnatai asyarata rakaat, siapa yang sholat sunat 12 rakaat, fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. 12 rakaat. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi. Tapi hukumnya tetap sunat muakkad. Sedangkan mengganti sholat yang wajib hukumnya wajib. Mana yang lebih kuat? Wajib. Tapi jangan gara-gara ini tak pernah sholat sunat sama sekali. Jadi kalau gitu bagaimana Pak Ustadz? Habis sholat zuhur, sholat sunat ba'diyah 2 rakaat, habis itu sholat sunat qadha 2 rakaat. Kau ditanya kawan, sembahyang apa kau tadi? Usah kau urus sembahyang aku, kau urus adalah sembahyang kau. Kau semua imam sholat fardu. Setelah mana ada salam 2 kali? Oh iya, salam pertama maksudnya salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana dengan makmum Pak Ustaz? Maka kalau udah salam pertama, sholat itu sudah keluar. Aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dibuka takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Maksudnya salam pertama. Maka makmum kalau ada dia ikut salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung ikutnya. Dia tidak dianggap mendahului imam. Fardunya udah cukup. Tapi kalau mau dapat sunnah, salamlah setelah salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah kau makmum di belakang salam. Itu sunnah. Tapi kalau kau ikut setelah salam pertama, yang tak sah itu kalau imam belum salam dia udah salah. Kau kenapa? Kau tadi kau tengok ruku lebih dulu, tidak lebih dulu, sujud salam lebih dulu. Baik kesubuhan. Baik kesubuhan itu tetap mengikut imam. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk disalib. Jelas? Jadi kalau dia salam pertama, tapi masa tak pula tak tertahan salam kedua? Ini nampaknya ngetes aja. Masa pula tak tertahan? Tahanlah sikit. Kalau tak tertahan lagi, sholat itu tak sah. Salam. Aku udah menahan ini dari rakaat pertama, Ustaz. Oh, patutlah. Iko pun terlopeh, Ustaz. 2. Apa tanda-tanda malam itu terjadi Lailatul Qadar? Ada seorang bapak menjaga keponakannya karena adiknya udah meninggal. Keponakannya di rumah dia, rumah di kampung. Ini rumah, berjalan ke belakang, kulam air. Orang dulu di kampung kan gitu, jalan dulu ke belakang. Malam tuh bapak ini mau tahajud. Pas mau tahajud ditengoknya pokok kelapa bertumbangan semua.
Ditimbanya air, beku air. Ingat dia malam Lailatul Qadar. Berdoalah dia. Yang didoakannya bukan diri dia. Ya Allah, jadikanlah kemana anakku yang tidur di rumahku jadi wali. Dikabulkan Allah karena malam Lailatul Qadar itu, maka jadilah keponakannya itu wali Allah yang masyhur di Makkah, namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang mengkombinasikan antara tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsabandiyah. Itulah menjadi TQN, tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Yang wali besarnya di Jawa Barat, Suryalaya, namanya almarhum Abah Anom. Makamnya di atas bukit. Saya sampai ke sana silaturahmi. Di mana Ustaz baca riwayat Syekh Ahmad Khatib Sambas ini? Makamnya di Makkah, di Ma'la. Kuburnya di Sambas, Kalimantan Barat. Sekarang di Pontianak ke atas arah ke Sarawak, Kucing. Dalam buku berjudul Biografi Ulama Nusantara, ditulis oleh Hawas Abdullah, cetakan Pontianak, gambar sampulnya ceret menuang air, menunjukkan ada ulama yang menurunkan ilmu kepada murid-muridnya. Buku itu saya baca waktu SMP, tapi sangat berkesan cerita itu. Gara-gara cerita pokok tumbang ini, tiap malam lah bapak ini menunggu bilo pokok tumbang. 30 malam tak tumbang-tumbang. Lalu akhirnya dia pun mengingkari Lailatul Qadar. Tentang masalah Allah tunjukkan pada engkau, tak ditunjukkan pada yang lain, itu namanya khosais, keistimewaan. Berarti kau didudukkan Allah satu tempat. Tapi bahwa tiap malam, tiap Ramadan ada Lailatul Qadar, janji Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, apakah Lailatul Qadar itu sampai hari kiamat? Kata Nabi, sampai hari kiamat ada Lailatul Qadar. Tapi jangan menunggu pohon tumbang air. Malam tadi Pak Ustadz, saya terbangun. Pas saya terbangun mau minum, saya tuangkan ceret itu. Beku Pak Ustadz, tak tumpah. Lailatul Qadar. Dia tak tahu bini dia habis ngambil air dari freezer. Mereka tanya dulu orang rumah, jangan cepat langsung update status. Inilah ini baru berzikir 2 hari, ikut tersuluk balik, nampak cahaya nur itu Pak Ustaz. Malam tadi jam 2 malam tengok sebelah bercahaya bini saya Pak Ustaz. Bini kau sedang meriksa handphone kau. Kan ini tuh orang sekarang mudah aja menarik kesimpulan. Saya waktu umroh kemarin Pak Ustaz, pas di Masjidil Haram, jumpa saya orang berjubah putih, baju putih, berjanggut putih. Memang begitu jamaah India Pakistan. Dan suka membuat-buat cakap. Jadi Lailatul Qadar itu Pak Ustadz tandanya apa? Orang yang dapat Lailatul Qadar itu, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat doa 1 titik hari Jumat. Allah rahasiakan Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita tetap berharap ingin dapat tahun ini. Coba kalau datang SMS tahun lalu, sudah dapat. Kosong masjid sekarang. Pas ditanya, kau tak ke masjid? Aku udah dapat. Jadi apalah tujuan kita tak tahu Lailatul Qadar itu? Supaya tetap berharap supaya dapat. Dan kalau sudah dapat, tanda-tandanya adalah ada perubahan. Dulu temperamen pemarah, sesudah Lailatul Qadar itu lembut. Baik, dulu mengamuk-ngamuk ke ibu. Setelah itu, bang, aku mau berangkat, kau cuci piring, gosok anak, pel lantai. Iyalah. Itu bukan Lailatul Qadar, tersapu. Sebelum dapat Lailatul Qadar tuh orangnya pelit, bakhil, medit, kedekut, sempili. Tapi sesudah Lailatul Qadar itu habis tabungan suami saya itu Pak Ustaz, transfer. Apa dapat Lailatul Qadar dia nih Pak Ustaz? Diperiksa, rupanya terjadi kesalahan pada otak sehingga dia menyangka belum melakukan sesuatu.
Akhirnya diblokirlah nomor rekening. Ada orang mengalami macam itu. Bukan itu yang dimaksud. Tetap normal, ada perubahan. Sebelum Ramadan suami saya ini pelitnya minta ampun Pak Ustaz. Asal mau ke masjid paling tinggi 5.000. Itu pun bagi dua sama tukang parkir. Parkir 2.000, ke masjid 3.000. Tapi sesudah Lailatul Qadar nih Pak Ustaz, ada peningkatan berapa? 2.500. Intinya ibadah, haji, umrah, Lailatul Qadar, haji mabrur, ada perubahan. Perubahan fisik. No. Nampak saya jamaah ini memang mabrur Pak Ustaz. Balik dari Makkah, putih muka itu Pak Ustaz. Apa tak putih, tak pernah ke masjid? Tidur aja di hotel. Tak bisa kita ukur dari fisik. Kalaulah mengukur orang diterima Allah itu putih bersih, maka saya ini termasuk yang tak diterima karena hitam. Nah, jadi ini termasuk membela diri saya juga. Orang yang mengaku-ngaku, apakah dia dijumpakan Allah dengan itu menjadi tukang ngobrol, tukang cerita di kedai kopi, atau justru menjadikan hatinya lembut? Maka kata Imam At-Tusi dalam kitab Al-Lumah, karya Imam As-Saraj At-Tusi, kalau kau masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu tiba-tiba pokok kayu dan burung-burung mengucapkan salam kepada kau. Assalamualaikum ya Abdus Samad, Assalamualaikum ya Wali Allah. Masuk saya ke dalam hutan, tiba-tiba burung-burung di hutan itu mengucapkan salam. Assalamualaikum hai Abdul Samad Wali Allah. Pandang hati. Kalau dalam hatimu ada rasa takut kepada Allah, berarti karamah. Tapi kalau dalam hatimu muncul rasa akulah yang paling hebat, akulah yang paling mulia, berarti kau sedang maghrur, tertipu dengan setan. Hati-hati. Orang yang sudah beribadah dengan sebelum beribadah, mana yang paling hebat? Mana yang paling hebat tipuannya? Sebelum masuk masjid atau setelah masuk masjid? Setelah masuk masjid. Sebelum masuk masjid apa kata setan? Jangan ke masjid, jangan ke masjid, mabuk aja dulu, sakau aja dulu. Nanti udah agak-agak pensiun baru ke masjid. Tapi setelah masuk masjid, setan ikut ke dalam dan berkata, kau yang paling khusyuk, kau yang paling hebat, kau yang paling ini. Saya diajarkan almarhumah mak saya untuk senantiasa waspada. Waktu saya bawa dia tablik akbar, pengajian ramai jamaah, saya pikir nanti balik dipujinya nih, hebat kau ya, banyak jamaah. Balik ke rumah ditanya, kau tak memelihara jin kan? Tak ada maksud. Jangan kau berdukun. Aku takut kau berdukun pakai pemanis, orang ramai. Jadi anggau kau mati nanti. Harus selalu waspada. Tausiah saya ke Jakarta, jumpa anak muda kelas 3 SMA. Disuruh ayahnya bertanya, kau katanya sering tanya sama Ustaz Somad, tanya apa yang mau kau tanya? Tanyanya, apa perasaan Ustaz waktu dikerumuni orang ramai? Belum pernah ada orang bertanya. Ini lain. Biasanya orang tanya, Ustaz bumi itu bulat apa petak? Ini lain. Apa perasaan Ustaz waktu dikerumuni orang banyak? Saya bilang, aku waktu dikerumuni orang banyak, ramai menyambut, bersalaman, berkerumun, yang kurasakan sedih dalam hati. Kenapa Ustaz sedih? Karena orang itu lebih ikhlas daripada aku. Orang yang mencium tanganku itu lebih ikhlas daripada aku. Karena waktu tanganku cium, aku merasa aku lebih mulia. Itu maka aku tarik tanganku. Orang itu datang dengan hamba Allah mendengar hadis. Aku datang mungkin karena ingin direkam, karena ingin dipuji, karena ingin dimuliakan. Boleh jadi orang itu lebih dulu masuk surga daripada aku, orang itu lebih diakui Nabi Muhammad daripada aku, orang itu lebih tulus daripada aku. Itulah yang kurasakan waktu jumpa orang banyak. Diam dia. Dia diam, aku lebih diam lagi. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah SWT. Abdul Somad itu pahala ceramahnya mungkin udah tak ada lagi tersisa. Karena sudah dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi masih ada satu lagi harapan. Apa dia? Jamaah yang tulus ikhlas mendoakan, matikan Ustaz Somad itu dalam husnul. Semangat pula dia mengambil.
Intinya kita saling mendoakan. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah, diberikan kita Ramadan, diberikan kita Lailatul Qadar, diberikan kita khusyuk dalam sholat, harta kita bisa bermanfaat untuk umat dan agama Allah, mati dalam keadaan la ilaha illallah, masuk ke jannah bersama Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di waktu paginya, waktu membagi rezeki. Maka hindari tidur pagi. Kalau mau tidur pagi sesudah terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nah, mau tidur sesudah itu, tidurlah. Tapi kalau dalam keadaan bulan suci Ramadan ada pengajian, sebaiknya mengaji dulu. Seperti yang kita lakukan